Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarus Asri Bekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yaitu rombongan orang-orang ahli sorga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, Nabi Agung, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam barzah atau di alam kubur, dan mereka senantiasa menunggu kiriman doa atau kiriman hadiah pahala dari keluarganya yang masih hidup. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga, diselamatkan dari azab kubur dan mendapatkan berbagai macam nikmat di alam kuburnya dari Allah. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Telah diterangkan, telah dijelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman yang dikarang, yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Kusini rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Pada bait yang ke-17 diterangkan akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Kita baca dulu bait ini dengan dinazamkan atau disyairkan. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahjan bisutub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahjan bisu'in tub wa antan nadimu. Wahjan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis, ikhlaskanlah olehmu li rabbika, karena Tuhanmu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ajaran agama Islam yang kita anut,
di dalam ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, kita diperintahkan agar melakukan setiap amal kebaikan, agar melakukan setiap amal ibadah, amal soleh benar-benar ikhlas hanya karena Allah dan mengharap ridha Allah. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau umpama mengharapkan pahala dari Allah, ada para ulama yang membolehkan. Tapi hal yang paling mendasar, sekali di dalam kita melakukan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah meluruskan niat kita di dalam hati kita, yaitu dengan cara mengikhlaskan setiap amal kebaikan yang kita lakukan li rabbika, karena Tuhanmu, semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Jadi walaupun kita tidak mengharapkan pahala dari Allah, namun apabila amal kebaikan yang kita lakukan diniati semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, maka insya Allah secara otomatis Allah akan menghargai amal kebaikan yang kita lakukan dengan pahala. Dan karena memang itu janji Allah dalam Al-Quran, dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Jadi cukup karena Allah, mengharap ridha Allah. Walaupun ada ulama yang membolehkan kita beramal soleh mengharap pahala dari Allah, ada ulama yang membolehkan. Tapi alangkah bagusnya diluruskan niatnya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar melakukan setiap amal kebaikan, setiap amal soleh, setiap amal ibadah sekecil apapun, kapanpun, dimanapun harus benar-benar ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah? Jawabannya adalah karena Allah hanya akan menerima amal kebaikan, Allah hanya akan menerima amal soleh, Allah hanya akan menerima amal ibadah yang kita lakukan yang didasari karena Allah, mengharap ridha Allah. Dan Allah akan menolak, tidak akan menerima setiap amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan apabila bukan karena Allah, ditolak oleh Allah. Misal karena mengharapkan pujian dari manusia, itu namanya riya. Riya ini adalah syirkul asghar, syirik kecil. Berarti kalau orang ibadah, orang melakukan amal soleh, orang melakukan amal kebaikan, di hatinya mengharapkan pujian dari manusia, berarti dia melakukan amal kebaikannya, amal ibadahnya, amal solehnya dicampuri dengan sifat riya. Sedangkan sifat riya ini adalah syirkul asghar, syirik kecil, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Bagaimana mungkin tidak dikatakan menduakan Allah, dia melaksanakan ibadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia. Itu namanya menduakan Allah. Nah, orang-orang yang ibadahnya riya, melakukan amal kebaikannya riya, melakukan amal solehnya riya, mengharapkan pujian dari manusia, itu pasti oleh Allah akan ditolak. Tidak akan diterima amal kebaikannya, amal ibadahnya, amal solehnya di akhirat nanti. Dan mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Boro-boro dapat pahala, diterima pun tidak. Boro-boro masuk surga, malah dimasukkan ke neraka jahanam. Karena orang-orang yang riya itu telah menyekutukan Allah, telah menduakan Allah. Dan dosa menyekutukan Allah adalah merupakan dosa yang paling besar. Walaupun riya, walaupun syiriknya syirik kecil, tapi termasuk dalam kategori dosa besar, minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Dan dosa syirik menyekutukan kepada Allah tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'aw wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu dari makhluknya.
Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dosa selain syirik, dosa selain dosa menyekutukan Allah, dosa selain dosa mempersekutukan Allah, menduakan Allah, sebesar apapun akan diampuni asalkan kita mau bertobat, asalkan kita mau mohon ampun kepada Allah. Tapi dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, ini bahayanya syirik. Nah, termasuk dalam kategori dosa syirik adalah riya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlis li rabbika, ikhlaskanlah olehmu karena Tuhanmu. Di dalam setiap melakukan kebaikan, di dalam setiap melakukan amal soleh, di dalam setiap melakukan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, baik ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, harus benar-benar diluruskan niatnya di dalam hati semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, enggak lebih dari itu. Supaya amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah dan diberikan pahalanya nanti di surga. Tapi kalau bukan karena Allah ditolak, tidak diterima, apalagi karena riya, mengharapkan pujian manusia, malah kita oleh Allah dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam yang ibadahnya riya. Itu surga diharamkan oleh Allah untuk mereka. Kalau orang kafir dimasukkan ke neraka wajar dan pantas. Ini orang-orang beriman, orang-orang Islam suka ibadah tapi dimasukkan ke neraka juga gara-gara riya. Kan sayang banget. Sangat amat sayang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah menegaskan dalam hadisnya, Innallaha ta'ala qad harramal jannata ala kulli mura'in. Innallaha satuhune utawi Allah ta'ala kang maha dukur Allah iku qad harrama, teman-teman wis ngaharamaken Allah al jannata ing sawarga. Innallaha ta'ala qad harramal jannata ala kulli mura'in, ing atase saban-saban wong kang riya. Sesungguhnya Allah, kata Nabi dalam hadis ini, benar-benar telah mengharamkan sorga untuk orang-orang yang ibadahnya riya. Dan hati manusia itu sangat rawan, sangat mudah kemasukan sifat riya. Dan sifat riya masuk ke dalam hati kita kadang-kadang sulit untuk dideteksi. Kita pikir kita enggak riya, padahal riya masuk ke dalam hati kita. Sehingga sesuatu perkara yang sangat amat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menimpa kepada umatnya di akhir zaman adalah riya. Yang oleh beliau digambarkan riya itu seperti semut kecil berwarna hitam berada di tengah kegelapan malam. Coba bayangkan, udah semutnya kecil, warna hitam, adanya di tengah malam lagi. Sulit untuk dideteksi, untuk diketahui. Nah, kadang-kadang kita pun seperti itu, tahu-tahu masuk riya. Kita pikir itu bukan riya, padahal riya. Karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, karena kelalaian kita. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, doa mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita dijaga dari sifat riya. Di mana sifat riya ini oleh Nabi disebut syirik kecil menyekutukan Allah. Kalau orang-orang Nasrani menyekutukan Allah dengan meyakini Isa anak Allah, pantas itu nerakanya. Kalau kita kan
enggak meyakini Isa anak Allah, kita meyakini Nabi Isa itu nabi, bukan anak Allah. Tapi kita masuk neraka juga karena ria, karena syirik kecil. Nauzubillah min dzalik. Soalnya di neraka itu nggak enak, dibakar panas dan berbagai macam siksaan ada di situ. Nggak usah api neraka lah, api dunia aja udah panas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah setiap selesai sholat 5 waktu minimal 1 kali dengan doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik kepadamu akan sesuatu dari makhlukmu, yaitu dari syirik kecil yang namanya riya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon ampun ya Allah terhadap perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Kami pikir itu enggak syirik, ternyata syirik. Nauzubillah min dzalik. Karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita dalam agama, sehingga kita melakukan dosa syirik, merasa tidak melakukan dosa, biasa-biasa saja. Padahal ternyata syirik. Apa itu? Riya. Mengharapkan pujian dari manusia itu syirik. Hati-hati. Dan hati kita sangat rawan kemasukan sifat riya itu. Makanya kita harus banyak istighfar. Sebab sifat riya ini kalau masuk ke dalam hati kita menyebabkan seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia menjadi sia-sia, ditolak oleh Allah, dan kita akan dimasukkan ke neraka. Masya Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia diperintahkan supaya beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah. Jadi kita disuruh sholat, disuruh ibadah, disuruh beramal soleh bukan untuk riya, bukan untuk kebanggaan diri kita, bukan. Kita ini hina, nggak patut berbangga-bangga. Yang maha mulia hanya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Nah, apabila kita mampu mengikhlaskan setiap amal kebaikan, setiap amal soleh, setiap amal ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, hanya mengharap dari Allah, itu akan dapat menyempurnakan keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Karena ikhlas dalam beramal adalah merupakan cabang perbuatan iman yang ke-45. Cabang perbuatan iman yang ke-45 adalah akhlis li rabbika. Ikhlaskanlah amalmu karena Tuhanmu, hanya mengharap ridho dari Tuhanmu. Titik, udah. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, ayuhan nas akhlisu a'malakum liwajhillahi ta'ala. Kata beliau, wahai sekalian manusia, akhlisu, ikhlaskanlah oleh kalian, a'malakum, amal-amal yang kalian lakukan, liwajhillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala, semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah. Udah, jangan lebih dari itu. Jadi kita harus pandai-pandai meluruskan niat kita ketika kita akan melakukan kebaikan. Dan harus pandai-pandai menjaga hati kita dari kemasukan riya, jangan sampai. Makanya doanya yang tadi dibaca tuh. Karena yang mampu, yang sanggup menjaga hati kita dari kemasukan sifat riya adalah Allah. Kita mah nggak mampu menjaga hati kita. Boro-boro menjaga hati kita, menjaga mata aja kita nggak mampu. Lihat paha perempuan mulus juga kita nggak mampu jaga mata kita, apalagi jaga hati ada di dalam tubuh kita. Lihat paha perempuan aja melotot, malah diumbar. Itu namanya
Sayyidatul Rijal, mata keranjang itu namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya penting dibaca. Itu doa dari Rasulullah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya agar para sahabatnya hatinya dijaga oleh Allah dari kemasukan sifat riya. Ini doa penting. Doa ini lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Seandainya doa ini mau dijual, nggak bakal dijual 1 miliar. Karena dengan doa ini kita akan dijaga oleh Allah dari sifat riya, dari syirik kecil. Kalau hati kita terjaga dari syirik kecil, insya Allah amalan kita, kebaikan kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah. Dan pahalanya akan diberikan oleh Allah dalam surga. Jadi kita harus ikhlas. Ya, gambaran ikhlas itu seperti kita buang kotoran lah. Kita setiap pagi buang kotoran, nongkrong di toilet, itu ikhlas banget. Nggak diinget-inget, nggak dilihat-lihat. Nggak ada orang BAB begitu keluar dilihat, ini jangan-jangan sate yang semalam nih keluar. Nggak ada, ikhlas banget, nggak diinget-inget. Nah, kita kalau berbuat kebaikan kepada siapapun, udah jangan diinget-inget. Karena kita berbuat kebaikan bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan diri kita. Kita melakukan kebaikan itu karena Allah, mengharap ridho Allah. Maka nggak usah diinget-inget, nggak usah disebut-sebut. Supaya apa? Supaya kita merasa seakan-akan kita belum pernah berbuat baik. Kalau kita sudah bisa merasa bahwa seakan-akan kita belum pernah berbuat baik, maka insya Allah diri kita akan termotivasi untuk terus berbuat baik sampai akhir hayat. Akhirnya kebaikannya banyak di akhirat. Jangan diinget-inget. Sebaliknya kalau berbuat dosa harus diinget terus. Aduh, masa saya hari ini harus berbuat dosa lagi? Dosa yang kemarin aja saya masih ingat, belum tentu diampuni, masa berbuat dosa lagi? Akhirnya kita terjaga dari melakukan perbuatan dosa berikutnya. Itulah tanda-tandanya orang yang akan bahagia ketika melakukan kebaikan dilupakan, seakan-akan dia nggak pernah berbuat baik, sehingga termotivasi dirinya untuk terus berbuat baik. Walaupun dia dipuji begini dan begitu, dia menjawab, aduh, itu mah karunia dari Allah, itu pertolongan Allah, saya mah nggak bisa apa-apa. Itu mah belum seberapa tuh, nggak ada apa-apanya. Begitu. Gitu. Jadi tanda-tanda orang yang akan bahagia ada 4, diantaranya itu melupakan setiap kebaikan yang telah dilakukannya dan mengingat setiap dosa kesalahan yang diperbuatnya. Para jamaah, summa surabi ta'atin. Kemudian cabang perbuatan iman yang ke-46 adalah surabi ta'atin. Surabi ta'atin itu maksudnya adalah hati kita merasa senang ketika kita melakukan ketaatan. Jadi ibadah itu dilakukan dengan hati yang senang. Bisa ngaji, senang hati, alhamdulillah saya bisa ngaji, dikasih sehat. Padahal tetangga saya mah dia hartanya banyak tapi nggak sempet ngaji, nggak dapat pertolongan dari Allah. Melakukan sholat senang, melakukan kebaikan apapun senang. Nah ini kalau ada orang setiap melakukan kebaikan, setiap melakukan amal soleh, setiap melakukan ibadah, hatinya merasa senang, itu tandanya imannya sempurna. Tapi kalau sebaliknya, orang Islam melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah, merasa susah hatinya, merasa enggak nyaman, merasa kesel, enggak betah, itu tandanya imannya enggak sempurna. Para jamaah, lakukan setiap kebaikan dengan hati yang senang. Karena enggak semua orang bisa dikasih karunia seperti ini. Berapa banyak di luar sana orang-orang sebenarnya hatinya pengen ngaji tapi nggak bisa karena belum dapat pertolongan dari Allah, belum dapat taufik dari Allah, sehingga ada aja halangannya. Kita mah alhamdulillah. Nah itu cabang perbuatan iman yang ke-46, surabi ta'atin. Merasa senang, merasa bahagia dalam melakukan taat, dalam melakukan
ibadah, dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan kebaikan yang didasari semata-mata karena Allah. Dan selanjutnya wahjan bisuin, cabang perbuatan iman yang dapat menyempurnakan keimanan kita yang ke-47 ya, yaitu wahjan bisuin, merasa susah, merasa nelangsa, merasa sengsara, merasa sedih, merasa prihatin ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, kita nyeselnya luar biasa. Kenapa saya melakukan ini? Kan ini dilarang oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Dia merasa susah hidupnya, merasa menyesal, merasa sengsara. Padahal hanya melakukan satu kesalahan, apalagi melakukan banyak kesalahan, dia luar biasa. Jadi ketika melakukan kebaikan harus merasa senang, dan ketika melakukan kesalahan atau melakukan berbuat dosa harus merasa susah, merasa sengsara. Itu apabila kita sudah bisa merasa seperti itu tanda-tanda keimanan kita udah mulai sempurna. Jangan sebaliknya, berbuat baik merasa susah, enggak nyaman, berbuat dosa senang, merasa bangga dalam melakukan perbuatan dosa, tertawa terbahak-bahak, sambil mabuk, sambil main cewek. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya tub wa antan nadim, cabang perbuatan iman yang ke-45, ikhlaskanlah amalmu. Yang ke-46, merasa senang berbuat taat. Yang ke-47, merasa sedih, merasa prihatin, merasa sengsara berbuat dosa. Yang ke-48, tub wa antan nadim, tub, bertaubatlah kamu kepada Allah, wa antan nadim, dan kamu harus merasa menyesal di dalam hatimu karena kamu telah melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, karena kamu telah melanggar larangan Allah. Seperti Nabi Adam, itu nyeselnya luar biasa. Padahal cuma memetik buah yang cuma mendekati dan memetik serta memakan buah yang dilarang oleh Allah. Itu Allah hanya sekedar menguji saja. Dan sebenarnya buah itu bukan seperti buah yang memabukkan. Nabi Adam, Allah menguji Nabi Adam, mentaati perintahku enggak? Nabi Adam tergoda enggak? Kena bisikan syaitan enggak? Gitu. Nabi Adam bisa dibujuk enggak sama istrinya? Dan memang itu sudah skenario Allah. Kalau enggak begitu, mungkin Nabi Adam enggak diturunkan ke dunia, enggak ada kita. Itu sudah skenario Allah aja. Artinya itu jangan dijadikan dalil untuk kita melakukan perbuatan dosa. Kan kita manusia biasa, Nabi Adam aja level Nabi berbuat dosa, apalagi kita berbuat dosa nggak apa-apa. Itu salah. Itu namanya negative thinking, salah pola pikir. Jadi kita berpikir itu harus benar, jangan berpikir salah. Berpikir itu harus positif, jangan berpikir negatif. Jangan berpikir yang di dalam pikiran kita itu ada indikasi penentangan kepada Allah. Itu kedurhakaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam melakukan satu kesalahan saja dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana dengan kita? Selama hidup dalam dunia kesalahan kita lebih dari satu, mungkin gak terhitung. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penghuni surga? Nabi Adam aja berbuat satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Sementara kita selama hidup dalam dunia dikasih umur 80 tahun, habis umur itu digunakan untuk berbuat dosa. Pertanyaannya, pantaskah kita masuk surga dengan membawa dosa yang begitu banyak? Pantaskah kita menghadap Allah yang Maha Suci dengan badan penuh noda dan dosa, kotor? Nabi Adam aja melakukan satu kesalahan, oleh Allah dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana kita, dosanya banyak, pengen masuk surga? Astagfirullahaladzim. Nah, termasuk dosa itu riya. Kalau zina, merampok, membunuh, melacur, itu jelas dosa. Ini mah kita lagi ibadah, lagi sholat, riya. Berarti kita lagi sholat, lagi ibadah, melakukan dosa. Masa sih lagi ibadah masih berbuat dosa juga? Kalau lagi berbuat dosa, dosa ya wajar.
sedang berbuat dosa. Ini kita lagi menghadap Allah, lagi beribadah, lagi membaca bacaan-bacaan sholat, tapi di hati kita ada riya. Berarti kita sedang sholat, hakikatnya kita sedang berbuat dosa kepada Allah, berbuat riya dengan sholat kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya doa yang tadi penting tuh. Sebab hanya Allah yang mampu menjaga hati kita dari sifat riya. Kita malah haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita ini tidak punya daya dan upaya dalam melakukan taat ibadah kepada Allah, tidak punya kekuatan dalam menjauhi maksiat, dalam menjauhi perbuatan dosa, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka satu-satunya amalan yang paling efektif untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Allah adalah melalui doa. Insya Allah dengan doa pertolongan Allah akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi doa yang tadi baca tuh. Ngomong-ngomong sudah pada hafal belum doanya tuh? Kalau sudah coba baca bareng-bareng. Yuk. Allahumma inna na'udzubika terus minal khubusi wal khabaisi. Salah. Itu mah dosa mau ke toilet, dosa. Doa mau ke toilet atuh. Aduh, salah sasaran nih. Nah, kalau belum pada hafal, ya kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan hafal ya. Kita bacalah 5 kali lah. Yuk kita mulai. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Jadi kalau di wakaf bacanya na'lamuh wa ma la na'lamuh. Jadi hadomirnya disukunkan, dimatikan kalau di wakaf. Nah itu penting ya, itu penting doa itu. Itu doa sangat berharga. Itu doa dari Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung kepada para sahabatnya, agar para sahabatnya hatinya oleh Allah dijaga dari kemasukan syirik kecil, yaitu sifat riya, mengharap pujian dari manusia. Yang pantas dipuji hanya Allah, selain Allah enggak berhak mendapatkan pujian. Kalaupun kita mendapatkan pujian dari orang lain, kita kembalikan kepada Allah yang berhak dipuji, yaitu dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Jadi puji itu bukan milik kita, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, itu semuanya hak Allah, milik Allah. Hanya Allah yang pantas dipuji. Karena Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, yang maha segalanya, yang maha kuasa, yang menciptakan seluruh makhluknya. Kita mah bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita bisa melihat karena dikasih mata oleh Allah. Kita bisa mendengar karena dikasih telinga oleh Allah. Kita bisa berpikir karena dikasih akal pikiran oleh Allah. Kita bisa bicara karena dikasih lidah oleh Allah. Kita bisa bekerja karena dikasih tangan, dikasih kaki oleh Allah. Kita bisa berjalan karena dikasih oleh Allah. Kita bisa mendapatkan kenikmatan karena dikasih oleh Allah. Kita mah oleh Allah diciptakan hanya dari air mani. Gitu. Asalnya kita air mani.
Air mani itu berasal dari saripati makanan yang dimakan oleh ibu kita. Saripati makanan yang dimakan oleh ibu kita itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari buah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu jadi karena berasal dari tanah. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari tanah hakikatnya. Dan nanti kalau mati kita akan dikubur di dalam tanah. Itulah kita. Jadi kita bukan siapa-siapa. Dan kita pasti semuanya akan mati. Akan mati. Karena kematian di antara kita sudah ditentukan. Cuma kita nggak dikasih tahu siapa yang duluan mati di antara kita. Ya mungkin bapak-bapak duluan, saya nyusul belakangan. Mungkin, nggak tahu. Atau sebaliknya, saya belakangan. Bapak-bapak duluan juga nggak apa-apa. Gitu-gitu juga ya. Yang jelas, kata Allah, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 78. Kata Allah, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangi kamu. Pasti satu saat kematian akan datang kepadamu. Mau tidak mau, setuju nggak setuju, terpaksa nggak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya untuk kematian, pasti satu saat kematian akan datang kepadamu tanpa kamu undang. Dan datangnya kematian nggak ngasih tahu dulu, tahu-tahu udah cabut nyawa aja. Walaupun kamu bersembunyi di dalam sebuah benteng yang kokoh dan tinggi, bersembunyi, lari, menghindar dari kematian, nggak bisa, nggak bisa. Idza jaa ajaluhum, kata Allah, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kematian datang kepada manusia, maka mereka sedikit pun tidak bisa menolaknya, tidak bisa mengundurkannya atau memajukannya. Yuk, yang penting kita persiapkan bekal untuk mati. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Oleh karena itu, yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita, kesehatan badan kita, harta kita. Kita manfaatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kata Nabi, wasub nafsaka alal mauta. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Karena kematian satu saat pasti akan datang kepada kamu. Yuk kita siapkan. Minimal paling tidak kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan menjaga 4 perkara. 1. Jaga sholat fardu 5 waktu, jangan diabaikan. 2. Biasakan baca Quran. 3. Biasakan sedekah walaupun sedikit, yang penting ikhlas. 4. Perbanyak tasbih. Insya Allah dengan melakukan 4 perkara ini kita akan siap menghadapi kematian. Insya Allah kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah kalau kita menjaga sholat 5 waktu. Akhirnya mari kita tutup talim kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'as syani wa darajat.
يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ربي بامبانا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ندعوك بها يا الله يا ربنا اللهم سلم وانصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين في فلسطين سلمهم يا الله وانصرهم يا الله من شر الجيوش يهود إسرائيل وجميع بلاد المسلمين بجاه حبيبك سيد رجال المؤمنين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أهلك من في halaqi salah al-islam wal muslimina fi Palestin wa fi Indonesia Allahumma ahlik man fi halaqi salah al-islam wal muslimina fi Palestin wa fi Indonesia Allahumma ahlik man fi halaqi salah al-islam wal muslimina fi Palestin wa fi Indonesia Allahumma ahlikil Zionis yahudi Israel Allahumma ahlikil Zionis yahudi Israel Allahumma ahlikil Zionis yahudi Israel ahlikhum halakan ajilan ahlikhum halakan syari'an bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil Zionis yahudi Israel wal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafikin wal fasikin wal zalimin wal hasidin wal karihin wal makirin wal mufsidin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya Allah ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik kepadamu menyekutukanmu akan sesuatu dari makhlukmu dan kami mohon ampun ya Allah kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak mengetahuinya namun kami melakukannya ya Allah karena kebodohan kami karena ketidaktahuan kami ya Allah ampunilah kami ampunilah kedua orang tua kami sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami kecil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.